Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yasmin Fadilah dari kelas 8D. Di video kali ini saya akan mempresentasikan buku Mudah Mendunia, Nilai-nilai hidup Dr. Gamal Al bin Said. Nah, sebelum itu saya akan membacakan daftar isi. Yang pertama, ketika ajal menjelang. Yang kedua, panggilan jiwa. Yang ketiga, cukup 2 kata untuk Allah. Yang keempat, pemuda subur. Dan yang kelima, puncak kemampuan. Oke, ini yang pertama, ketika ajal menjelang. Sesungguhnya mati adalah janji yang pasti akan ditepati. Aku, engkau, dan semua yang pernah menginjakkan kaki di bumi ini tak akan ada yang bisa lari-larinya. Tapi lihatlah betapa kita lalai untuk mengingatnya, seakan kita akan hidup untuk selamanya. Hingga terkadang kita lebih mengutamakan dunia yang hina dan fana ini. Oleh karena itu, tidak penting apa yang di belakang kita, karena sekelak apapun masa lalu, masa depan masih suci. Tidak penting apa yang ada di depan kita, karena yang paling penting adalah kapasitas dan kompetensi diri kita untuk membuat kita siap menghadapi momentum apapun dalam kehidupan ini. Ini ada quotes Dr. Gamal Al bin Said. Cintailah kematian sebagaimana orang-orang yang tak paham hakikat hidup mencintai kehidupan. Mengingat kematian adalah obat cinta dunia yang berlebihan. Dr. Gamal Al bin Said. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu panggilan jiwa. Banyak di antara kita belum tahu ingin jadi apa, ingin menjadi apa, ingin melangkah kemana. Kawan, jika kita sudah menemukan panggilan jiwa, hidup ini akan flow rasanya, terasa mengalir, nikmat, tenang, teduh, damai, dan sejuk. Jika kita ingin menikmati kehidupan dengan pencapaian yang optimal, pastikan hidup kita memenuhi 3H: pleasure, stress, meaning. Hal yang kita sukai, ahli, dan bermakna. Pertama, pleasure. Bidang yang kita sukai seperti pemain sepak bola, mereka seperti liburan 365 hari dalam 1 tahun. Karena sewaktu bekerja, mereka sedang menjalankan hobinya. Satu-satunya cara melakukan pekerjaan besar dalam mencintai apa yang kamu kerjakan. Setiap memasuki bidang apapun, awali dengan pertanyaan, apakah ini bidang yang kita sukai? Yang kedua, stage. Jika kita berusaha lalu gagal, apa yang akan kita lakukan? Orang-orang akan mengatakan coba lagi. Kalau gagal lagi, orang-orang akan mengatakan coba lagi. Pertanyaan saya, coba lagi, sampai menyadari sepenuhnya bahwa ini bukan bidang keahlian kita. Mengerjakan hal yang kita sukai tanpa kapasitas yang memadai hanya menghabiskan waktu, tenaga, pikiran pada tempat yang tidak menghasilkan. Dan yang ketiga, meaning. Bisa jadi sesuatu itu kita sukai, kita kuasai, tapi ternyata tidak bermakna, tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak menyejahterakan kehidupan kita, tidak membahagiakan orang-orang kita yang cintai, dan tidak membawa kebaikan untuk akhirat kita. Oleh karena itu, pastikan apa yang kita kerjakan bukan hanya kita sukai dan kita kuasai, tapi juga membawa kebaikan bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Divine calling, panggilan jiwa, akan memberikan kita ketegasan untuk menolak hal-hal yang tidak kita sukai, memberikan kita keberanian menolak hal-hal yang tidak kita kuasai, memberikan kita kekuatan untuk meninggalkan pekerjaan yang tidak bermakna. Ketika kesukaan bertemu ketangguhan, lalu kau bungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkanmu. Oke, selanjutnya adalah quotes Dr. Gamal Al bin Said. Berapa banyak di antara kita mengajar sesuatu yang disesali para penghuni kubur? Setiap kita memasuki bidang apapun, awali dengan pertanyaan, apakah ini bidang yang Anda sukai? Oke, selanjutnya yang ketiga, cukup 2 kata untuk Allah. 3 tahun lalu saya mengembangkan perusahaan kesehatan inovatif. Dengan pertolongan Allah, inovasi yang perusahaan kami kembangkan mendapatkan penghargaan kehormatan dari kerajaan Inggris, HRH.
The Prince of Wales yang Sustainability Entertainment Award yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles setelah mengalahkan 511 pengusaha dari 90 negara. Kita lakukan bisa saja kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan Allah berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Banyak orang bekerja dengan otot dan otak, tapi ia lupa mengajak hatinya untuk bekerja. Banyak orang mulai pekerjaan dengan niat yang ikhlas, tapi tidak banyak di antara mereka yang bertahan dengan keikhlasannya. Impian tanpa keikhlasan akan menjelma menjadi ambisi yang merusak. Orang ikhlas dengan yang tidak ikhlas dikorbankan sama. Jika kita melakukan kebaikan kepada manusia, berharaplah balasan dari Allah. Balasan Allah akan jauh lebih besar daripada balasan manusia. Mengerti? Periksa diri jika kita belum tertuai. Jangan-jangan badan kita belum pantas untuk cita-cita itu. Pastikan amal-amal kita penuh keikhlasan, sehingga Allah memantaskan kita jadi bagian orang-orang yang dicintainya. Tugasmu hanya berikhtiar dengan ikhlas, dan di sanalah pahala surga menantimu. Jika akhirat tujuanmu, Allah akan kuatkan urusanmu. Jadikan kekayaan pada hatimu, dan dunia akan datang padamu dalam keadaan tunduk. Barang siapa menjadikan Allah keterpesonaannya, maka ia akan memesona bagi semua mata. Lanjut. Nah, ini ada quotes lagi dari Dr. Gamal bin Said. Biarkan semua yang kita lakukan tercakup dalam 2 kata, untuk Allah. Jika hanya Allah yang engkau tuju, kemuliaan akan datang dan mendekat kepadamu dalam keadaan tunduk. Dr. Gamal bin Said. Oke, ini masuk ke segmen pemuda subuh. Barang siapa yang menaklukkan subuhnya, maka dia akan menaklukkan dunia. Bukankah menjaga sholat subuh itu memang sulit, berat, dan butuh kesabaran? Lantaran itulah Allah bersama orang-orang yang sabar. Ingatlah, satu di antara sekian tanda orang munafik adalah melalaikan subuhnya. Allah menjanjikan kekuatan dan kenikmatan bagi pemuda subuh dengan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi itu kan kau mendapatkan dunia seisinya. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, betapa besar pahala sholat subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi kedua sekalipun dengan merangkak. Satu orang masih tertidur atau justru masih berpeluh keringat dosa di tempat maksiat. Pemuda subuh berwudu. Saat yang lain tertidur, pemuda subuh mengambil sajadah, menuju masjid Allah, memenuhi panggilannya, menyerukan kemenangan dan kebajikan. Subuhku berpesan, cintailah yang berhak cinta, sayangilah yang berhak dan pantas disayangi, yaitu para pemuda subuh. Pilihlah pemimpin dari kalangan pemuda subuh. Yang lalu bagaimana ia mampu memimpinmu? Nah, lanjut ke segmennya Quotes Dr. Gamal bin Said. Mari sejukkan siang dengan puasa dan hangatkan malam dengan tahajud. Barang siapa yang menaklukkan subuhnya, maka dia akan menaklukkan dunia. Jika ingin mudah menaklukkan dunia, mulailah dari menaklukkan subuhmu setiap hari dimulai. Dr. Gamal bin Said. Oke, ini puncak kemampuan. Ketika ada yang meremehkan dengan sangat menyakitkan, tertawailah diri Anda. Jadikan hinaan itu, remahan itu, cacian itu bahan bakar yang menjadikan Anda berlari lebih cepat, menjadikan Anda bekerja 2, 3, 4 kali lebih keras, menjadikan keringat dan
darah lebih dong. Sampai suatu ketika buktikan pada orang-orang itu, bungkam lisan mereka dengan karya yang memesona aurat. Pencapaiannya mengganggukan. Mungkin kita pernah jatuh, pernah kotor, pernah diinjak-injak, pernah menyekak keringat orang, pernah dicaci, pernah dimaki, pernah gagal. Tapi itu semua tidak akan pernah bisa mengubah nilai kita sebagai manusia. Kita tetap bernilai dan berharga bagi orang-orang di sekitar kita, terutama bagi yang menyayangi dan mencintai kita. Kalaupun tidak ada yang menyayangi kita, masih ada Allah Sang Pencipta yang mencintai kita. Oke, ini masuk ya ke atas dokter gambar Audin Sehit. Woi, astagfirullahaladzim, maaf. Lagi tak kala lelah, ingatlah boleh jadi kesibukan kita sedang dimimpikan banyak orang di luar sana. Jangan sia-siakan pekerjaan dan kesibukan kita untuk pencapaian puncak kemampuan pantaskan diri menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Oke, segitu aja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan, ataupun cara saya ngomong itu balelol, atau saya masih lihat ini karena saya gak hafal, terus emang gak ngapalin. Ya segitu aja mungkin video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.